Senar dan juga Caca Raisa. Biar semangat. Karena soalnya cuaca dari kemarin gloomy terus kan. Gloomy dan lagi puasa, bener gak? Betul. Jadi kita mau ngomongin apa? Di gloomy yang lagi puasa ini menahan beduk. Apa sih, Teh? Menahan hawa nafsu dari lapar. Kayaknya kenapa lo ngomong menahan beduk karena hawa nafsu lo lagi tidak tertahan, Sam. Itu adalah sebuah kejujuran ya, QQ, ya kan? Unconsciousness. Iya, tuh. Kenapa selalu kalau ada lo tuh begitu ya? Ya karena gue tuh memanggil dari alam bawah sadar lo. Sadar? Takut. Tapi bukan itu kan, si manis jembatan Ancol bukan Takut dong, Sam. Oke, ini bukan podcast horor. Bukan potes Ayo. lagi. Kan ketahuan otaknya lagi nggak mudiang ya, kayak kurang asupan vitamin. Kurangnya manis-manis. Kurang. Nanti tenang. Kamu kasih yang manis-manis buat Pasti, karena aku kasih yang kesayangan nggak bisa. Nggak ada ya. Lebih tepatnya bukan nggak bisa. Nggak ada. Siapa ya? Mungkin ada yang mau mendaftar, boleh hubungi Caca Raisa. Daftar kerja kali. Saya manajemennya soalnya. Jadi mau ngobrolin apa ini? Dari tadi openingnya panjang banget, sumpah. Tapi nggak jelas. Nggak apa-apa, aku tahu. Kita semua itu kadang-kadang dibutuhkan ketidakjelasan dalam hidup. Setidakjelasan anak lo tiba-tiba ngirim voice note ke anak gue. Iya Kak, lagi. kamu nikah, Gimana? sini dong main gitu. Dia udah memberikan greetings loh. Iya. Baru masuk udah langsung ngasih greetings. Ya oke dong, berarti. Oke banget. Jadi Nah, gimana lo bisa membentuk anak laki-laki lo punya sikap kayak gitu? takut ya ditanya sama expert soal beginian tuh kayak agak-agak pressure gitu. Oke, saya akan menjawab dari sisi orang awam. Bun? Gimana Bun? Sebagai sisi banbun, ya saya akan coba menjawab dari Moms? kacamata saya. Mom, gimana Mom? Oke, jadi mau bun apa mau moms nih? Maunya apa? Cuan. Mau banget kalau itu, ya kan? Oke, jadi kalau misalnya nggak tahu ya, gue tuh gue tipe ibu yang mendidik anak itu dengan senatural mungkin. Senatural mungkin. Ya gue punya buktinya itu foto ketika anak lo lagi cranky dan lo menenangkan dia. Iya. Emang ada fotonya yang mana? Ada. Yang mana? Kasih tahu nggak ya? Sebel banget loh. Gue cubit loh. Gue punya buktinya. Yang mana? Nanti next time gue videoin biar viral. Anjir. Anjir. Ngomongnya pakai gitu. Iya, jadi tuh natural aja. Tapi gue tahu poinnya itu yang mau gue tuju tuh kemana. Dan karena memang gue itu tipikal, sebenarnya gue tuh ambivert ya. Jadi gue ada porsi introvertnya, ada porsi ekstrovertnya. Nah cuman karena anak gue laki-laki, gue pengen mendidik anak gue itu tuh lebih ke ekstrovert gitu. Kenapa harus jadi ekstrovert? Bukan mendidik dalam arti kata memaksakan dia harus terdidik dengan ekstrovert gitu, tapi lebih ke gue mungkin menstimulasi anak gue untuk bisa talkative, untuk bisa punya friendly, social skill yang baik. Karena kan sebenarnya kan kayak menurut gue pribadi yang namanya social skill itu tuh part of survivor skill. Menurut gue, in my opinion dari orang awam gitu. Bener kan ya? kita makhluk sosial. Alhamdulillah ya berteman sama Sam tuh aku tangan, tervalidasi menjadi ibu pintar. Itu program lain, Bu. Oh ya, maaf. Nggak apa-apa, mungkin nanti mau kolaborasi kan. Udah nggak ada program. Oh, udah nggak ada ya? Oke, baik. Yaudah kita yang buat deh. Mungkin TV nanti mau bikin Macapot di stasiun televisi, boleh kan? Masuk. Amin. Masuk, Bu Eko. Masuk. Oke. Ya gitu sih, Sam. Sebenarnya gue tuh lebih ke natural aja. Yang pasti gue menanamkan poin-poin positif untuk anak-anak gue. Tanpa adanya paksaan, ya gue dengan cara menstimulasi aja gitu. Dan gue nya sendiri kan juga emang ke anak-anak tuh lebih ke ekstrovert, lebih ke kayak easy going, terus lebih ke kayak easy go lucky, happy go lucky kok easy go lucky, easy going dan happy go lucky tuh kan kurang asupannya nih. Nah, nanti dikasih yang gurih. Oh ya dikasih gurih, tadi manis sekarang gurih ya, Biar bentar lagi pahit nih kayaknya ya, biar adil gitu kehidupan. Asam dulu dong. Udah lanjut. Ya udah gitu sih sebenarnya. Jadi kayak lebih mengikuti arah kebaikan aja, yang baiknya buat anak-anak tuh apa, tanpa harus gue terlalu bikin pusing. Soalnya gue tuh orangnya sebenarnya basically gue tuh perfeksionis. Jadi kalau misalnya
gue sudah tahu gue kayak gue mau gini, gue mau gitu, nanti beneran gue akan mengaplikasikan itu ke anak-anak gue tiap harinya, dan jadinya tuh gue akan jadi menuntut secara tidak sadar, karena kan gue jiwa perfeksionis itu akan muncul kan gitu. Jadi mendingan kayak udahlah. Dan lo tuh selalu nanya ke gue, Sam ini tuh udah bener belum sih? Iya, cross checking gitu. Kan mencoba menjadi gue lebih baik. Gue gitu. harus improve apa lagi ya gitu. Lo suka banget tuh menanyakan diri lo tentang feedback yang lo perlu improve dari diri lo apa? Karena nggak ada yang ngasih feedback itu ke gue, dan gue nggak mau merasa gue itu udah melakukan maksudnya gue pasti mencoba melakukan yang terbaik, of course, ya kan. Tapi maksudnya kayak yang udah gue rasa gue melakukan yang terbaik ini udah bener belum sih? Takutnya salah, karena nggak ada yang memvalidasi itu. Sebenarnya bukan buat validasi sih, tapi lebih ke kayak untuk ngacanya gue aja gitu. Apakah udah bener ataukah misalnya kurang? Ya udah kalau kurang, bagian mana nih yang kira-kira kurang dan harus gue upgrade lebih gitu. Keren. Tepuk tangan mungkin ke Raisa. Jangan gitu dong senyumnya, kan gue berusaha menyemangatkan diri, Sam. Oh iya dong, mau diapain? Dikipasin? Kipas? Boleh, Kipas pakai dulu duit ya? Iya, kok satu otak sih emang dasar ya, makanya dijodohin di sini ya. Otaknya sama. Otaknya sama, benar. Terus lo tuh punya ide kenapa lo bisa bikin anak lo menjadi anak yang lebih ekstrovert, anak lo bisa punya social skills yang lebih oke gitu tuh, emang karena lo melihat itu sebagai suatu kebutuhan hidup yang mendasar dari pengalaman lo, atau karena lo dapet insight dari konten-konten tentang parenting? Sebenarnya lebih ke kayak pengalaman-pengalaman aja sih ya, karena maksudnya emang gue sangat merasakan bahwa ketika kita punya social skill yang baik, itu ternyata akan dengan bukan sangat mudahnya dalam arti kata menggampangkan ya, tapi lebih ke kayak ternyata akan jauh lebih mudah ya untuk bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Karena kan kayak apalagi kerjaan kita ini kan ketemu banyak orang yang berbeda-beda karakternya setiap hari ya kan. Sehari bisa entah berapa puluh orang yang kita temui, orang barunya gitu. Kebayang gak sih kalau kita nggak punya that kind of social skill? Kita pasti bakalan kayak clueless. Kita pasti bakalan kayak stagnan, kita nggak tahu gimana harus menghadapi orang tipe A, tipe B, tipe C, sampai tipe Z. Dan itu kita sendiri yang rugi jadinya gitu. Dan fenomenanya setelah pandemi, setelah kita lockdown yang bertahun-tahun itu, ternyata tuh banyak banget anak-anak yang ngalamin masalah sosial. Banget, dan sebenarnya anak-anak gue itu tuh sempat jadi, ibaratnya jadi turun social skillnya. Dan itu kena efeknya juga dari pandemi. Sempat ada, tapi nggak takut sama orang. Cuman kayak lebih gimana ya? Ya ansos aja. Jadi kayak lebih ke gadget, terus udah gitu juga ke kikuk orang kalau ketemu orang baru. Iya, kikuk. Bukan takut tapi lebih ke kikuk. Terus kayak awkward gitu. Terus misalnya kayak gue bilang canggung ya. Terus misalnya kayak gue bilang, "Kakak, Adik, ada ini." Kalau kakaknya memang jauh lebih friendly. Jadi kalau dia itu sebenarnya nggak perlu gue brief. Kalau anak gue yang pertama, dia akan langsung kayak, "Mama, siapa ini?" Jadi dia sendiri yang mempertanyakan. Dia langsung curious ya, langsung penasaran. Walaupun dia mungkin lupa kan udah lama gak ketemu. Mungkin kan, itu bibit-bibit centilnya dari lu kayaknya. Bisa jadi, walaupun perbedaan astrologi ya, sini Gemini situ Cancer, tapi mungkin bisa jadi bibit-bibit itu terturun ke anak gue yang pertama. Nah, yang anak gue yang kedua sih lebih kelihatan banget kayak dia itu lebih bingung aja. Misalnya kayak adik itu ada keluarga kita, itu tantenya kamu, itu omnya kamu, udah lama gak ketemu. Oh, oke. Tapi ya gitu lebih aja. Pasif, kayak cuman salam kalau disuruh. Sebenarnya kan nggak mesti kan. Tapi kan maksudnya kalau emang dari sisi kesopanan ya kenapa enggak juga untuk membiasakan itu gitu. Gitu. Nah, kalau dari kakaknya sih enggak, cuman jadi kayak bingung menghadapi ketika ada respon-respon atau reaksi dari temennya yang nggak seperti dia. Jadi dia kayak mempertanyakan terus kayak ngerasa berusaha. Kayak butuh dikasih pemahaman. Itu tuh kenapa apa segala macam gitu kan. Harus dielaborate lebih lagi. Karena dia ngerasanya, kok dia nggak gitu sih gitu. Terus kayak kalau ketemu orang dia tuh yang super friendly, tapi mungkin untuk anak-anak lain yang di pandemi itu dia diem aja di rumah dan nggak ketemu, nggak bersosialisasi dengan orang-orang, dia kan akan cenderung lebih takut kan. Nah jadi dia tuh malah lebih takut ke anak gue yang pertama. Terus gue bilang kayak, "Kak, jangan kayak gitu, soalnya takutnya nanti dia berpikir kita tuh kayak terlalu agresif." Padahal gue tahu maksudnya anak gue yang pertama itu tidak agresif gitu. Cuman dia tuh kayak saking happy udah lama gak ketemu orang, kayak
"Hai, main yuk," gitu. Tapi kan anak Itu orang kan mungkin sebenarnya takut. serunya ketika kita bersosialisasi kan. Nah, Ada dinamika-dinamika yang Yes. bikin anak jadi, oh kalau setting sosialnya ini kita tuh harus begini, oh kalau Iya. setting sosialnya itu kita terus Begitu. begitu. Dan ternyata kalau dari hasil literasi yang gue baca nih ya, Ca, yang gue pelajari, ternyata si social skills-nya anak tuh nggak bisa kalau cuma dibiarin aja gitu, terbentuk dengan sendirinya. Oke, jadi tetap harus dikasih banyak Dikasih pemahaman. banyak pemahaman, dikasih arahan, Iya. dikasih contoh juga Iya. gitu kan. Kita selalu berpandangan kayak gini, parenting is all about role model dari orang tuanya. Tapi kalau berkaitan dengan social skills, role model orang tuanya nggak cukup loh, Ca. Oke. Nggak cukup. Kayak misalnya ya, lo ngomong sama anak lo udah sejajar nih mau kontak matanya, terus ngomongnya udah baik, ngomongnya udah sopan gitu kan. Ternyata tuh nggak cukup, nggak jadi modalitas yang cukup untuk mereka bisa mengasah keterampilan social skills-nya mereka. Oke. Jadi benar-benar harus dikasih sebanyak mungkin variasi setting sosial. Oh. Semakin mereka terpapar, Iya, semakin iya, mereka iya. ngerasa this is natural, this is familiar Iya, gitu, iya, nggak ada iya, yang iya. aneh Iya, gitu. iya. Kebayang. Nah, pas anak gue kan memang nggak kena pas pandemi ya, maksudnya ketika dia pandemi dia udah usianya dewasa gitu. Kok dewasa sih? Takut Ya gak sih kalau Allah. dewasa tuh, anak perempuan udah dewasa tuh kayak Maksudnya deg-degan gitu. udah umur 8 tahun Udah semakin ya besar. kan, udah besar. Jadi di situasi yang dia udah pernah tuh mengalami berbagai macam setting sosial, Oke. udah sekolah, udah Iya. kenal teman gitu kan. Dan udah pindah ke luar negeri Udah juga kan pindah sempat ke luar kan. Jadi kan negeri. perbedaan culture-nya Iya. pasti dia akan beradaptasi lebih kan. Dan beruntungnya waktu itu punya tetangga yang umurnya seumuran dengan anak gue juga, anaknya, Oke. dan main bareng juga. Jadi untuk masalah social skill tuh nggak terpengaruh sama sekali nih. Aman. Anak gue aman, alhamdulillah gitu. Cuman anak-anak lain kan punya banyak sekali gitu permasalahan-permasalahan. Nah, waktu anak gue masih kecil, umur-umur 2-3 tahun gitu tuh, dia tuh kalau ketemu orang baru pasti dia tuh ngumpet sama gue. Oh, Entah yang tiba-tiba minta digendong, Iya. atau bersembunyi di bawah belakang Salting kaki gitu gue loh langsung gitu. ya. Pokoknya nggak mau lepas dari Iya, gue gitu iya. kan. Nah itu memang berkaitan juga sama temperamennya anak, Ca. Oh, oke. Jadi temperamen tuh temperamen bawaan itu dari lahir. Jadi Oke. terberi, Oke. tidak bisa kita ubah gitu. Memang sudah it's a gift Nah, ya. terberi, dan temperamen Iya. tuh ada 3. Ada yang easy, ada yang slow to warm up, sama ada yang hard. Oke. Gitu. Yang easy udah pasti anaknya easy going banget gitu kan, mau nemplok sini nemplok sana dan Iya. sebagainya. Yang slow to warm up dia butuh observe sementara baru dia bisa berbaur gitu. Yang terakhir yang hard ini yang susah, dia butuh berulang-ulang baru dia bisa akhirnya menerima atau dia adjust dengan kondisi sosialnya dia. Nah, anak gue termasuk yang slow to warm up, cenderung slow to warm up-nya cenderung easy. Iya, Jadi iya. mungkin cuma 2 kali 3 kali abis itu dia udah Udah familiar, biasa, udah iya. biasa lagi gitu. Nah, tiap orang tua perlu tahu nih karakter dari masing-masing si temperamennya ini apa. Kemudian bagaimana kita menempatkan dia ketika ada setting-setting sosial yang lagi kita susun buat stimulasi dia. Kalau gue sama anak gue membiasakan dia untuk selalu briefing. Iya. Briefing Gitu. dan briefing Ya. dan briefing Iya, terus menerus. Iya. Nah, kita mau ke mall, nanti di mall kira-kira tuh akan ketemu si tante ini, si temennya mama, si temennya Dedi. Abis itu nanti kita akan makan, abis makan kita akan main, akan ini dan sebagainya. Jadi dia udah ngerti tuh konsepnya tuh. Iya. Bisa Akan- mengimajinasikan Iya, situasinya tuh seperti apa situasinya, kurang ekspektasinya lebih. akan kayak gitu. Iya. Jadi gue ngalamin bahwa ketika kita pergi kemanapun juga, nggak pernah ada masalah isu dia kenapa-napa. Iya. Gue juga merasakan itu. Ya, diarahin ya udah, Iya. diarahin ya udah. Bisa mendengarkan instruksi Ya, gitu ya. gitu. Tapi gue mencoba ketika gue tidak menggunakan briefing sama sekali. Oke. Yaudah deh, langsung aja nih gitu. Kita spontaneous aja gitu. Itu banyak nanya, Bo. Mama ini, mama itu, Sama kenapa lagi. begini, kenapa Iya, begitu. iya, Nah, iya. ternyata memang di fase perkembangan usia anak itu butuh banget pemahaman secara kognitifnya dia, Ca. Supaya si pemahaman kognitifnya dia itu dia ngerti, dan semakin dia ngerti, dia jadi bisa membaca situasi sosialnya. Iya. Oh, ini situasi lagi kayak gini, oh situasinya kayak gini. Dan itu memudahkan mereka juga untuk positioning. Iya, Ketika mereka berinteraksi, aku harus kayak gimana ya gitu. Karena kan pasti beda ya kalau anak umur 4 tahun, mereka ketemu sama
kakek neneknya sampai umur 10 tahun. Kan pasti udah lebih berpengalaman yang umur 10 tahun jelas. kan. Tapi permasalahannya kalau ketemu sama keluarga besar yang ketemunya setahun sekali cuma pas lagi lebaran. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi masa-masa itu. Halal lebih halal. Halal lebih halal ya, ketemu sama keluarga besar setahun sekali, bahkan ada yang 2 tahun sekali baru ikut. Ada yang 5 tahun sekali. Ada yang karena 5 tahun tinggalnya sekali. di luar negeri. Bener, gitu bener. kan. Nah, yang kayak gitu kan semakin mempersulit juga ya, Iya. gitu. Karena pastinya ada aksi dan reaksi juga dari anak-anak kecil, terutama kan biasanya ada yang nggak mau main bareng, ada yang kayak yang ngebaur, tapi ya itu misalnya lawan bicaranya Iya. dia yang lebih ke takut, canggung, Iya. gitu-gitu. Terus sebagai orang yang lebih dewasa nih, kita sebagai orang tua, kakek, om, tantenya dari anak-anak ini, itu sering banget kan di keluarga, mereka tuh maksa, terus keluarlah Iya, komentar, bener lagi. "Ih, anak kamu sombong banget, ih nggak mau salim sama kakek neneknya." Terus hati kita tercabik-cabik kayak nggak gitu ya kan, yang namanya anak itu butuh proses Iya. ya Bun. Karena kita belajar namanya. parenting. Biasanya kan Betul. orang tua Lebih muda aware ya lebih jadinya. aware, lebih tahu gitu kan. Terus gimana nih cara untuk bisa ngasih tahu mereka, karena nggak enak hati banget. Coba tolong gimana caranya? Kayaknya di sini banyak bunda-bunda yang membutuhkan informasi itu, bukan? Bukan salah lagi. Jadi gimana Sam ngasih taunya? Terlebih ke orang tua yang bisa dibilang settingannya tuh baby boomers masih. Settingannya baby boomers. Kalau kita kan milenial nih, ya kan? Iya, tergantung Baby sih boomers tuh gimana? sebenarnya. Bingung. Sebenarnya nggak ada jawaban mutlak dan jawaban pastinya kayak gimana. Iya, kurang Dan lebih lah kurang ya. lebih, dan ini bukan skrip ya gitu. Betul. Artinya kayak sebisa mungkin nanti parents Masih bisa adjustable. ya bisa disesuaikan Yes. gitu ya, gimana nanti membahasakan sesuai mungkin. Mau pakai bahasa Sunda boleh, Sok atau mangga. mau pakai bahasa Jawa boleh juga, Monggo. ya kan, pokoknya bebas Iya. gitu. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh sama anaknya. Intinya gini, kita sebelum pergi ke acara halal bihalal itu, kita briefing dulu anak kita. Ya, itu Satu. wajib tuh ya, briefing ya kan. Kalau anaknya tipe yang temperamennya easy, kita briefing pagi-pagi sebelum berangkat, aman. Tapi kalau anaknya tipe yang slow to warm up, paling nggak 3 hari atau seminggu sebelumnya Udah di diworo-woro briefing, tuh. udah woro-woro gitu. Nanti kira-kira akan ketemu siapa aja, acaranya akan kayak gimana, pakai baju apa dan lain sebagainya. Well prepare adalah kata kunci. Oke. Kalau anak yang tipe hard temperamennya, lebih jauh lagi. Seminggu kayaknya, Seminggu minimal. lebih. Oh. Seminggu, 10 hari, 2 minggu gitu kan. Oke, oke. Bahkan sebelum mudik kayaknya udah dikasih tahu. Dari awal puasa kayaknya ya. Iya. Ada 30 Supaya hari semakin persiapan terbiasa. ya. Dan Iya, kalau yang tipenya anaknya curious-nya tinggi, rasa penasaran tinggi, kita harus siapin tuh foto-foto anggota keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Kan kita Betul-betul punya luar grup biasa. keluarga, Ya, kan? tapi kan gak semuanya ada di grup keluarga. Ada yang ada yang enggak. Ya kalau yang nggak ada nggak apa-apa, tapi at least anak tuh udah familiar dulu Oh, sama gitu ya. Misalnya kayak gini, Oke, kakek nenek mukanya familiar Iya, dong iya, pasti, kan pasti video call lah. Kita bikin sering family ketemu. tree gitu ya, ditempel tuh muka-mukanya gitu ya. Betul. Sungguh kreatif sekali memang ya hidup ini ya. Iya, tapi kalau keluarga besar yang layernya udah lebih besar lagi dan emang jarang banget ketemu, tingkat kedekatan komunikasinya juga jarang gitu, ya itu emang mau nggak mau gitu. Maksudnya ketemunya pas lagi hari H gitu, kita kayak agak buang-buang waktu juga kan kalau kita harus Introduce-nya di hari nyari H. banget nih gini. Tapi ada loh yang punya effort sebegitu besarnya loh, Ca, gitu, yang Gue mau harus berguru sih banget. sama dia kayaknya untuk yang begitu-begitu. Bahkan kan ada di beberapa keluarga, termasuk ya keluarga bokap gue tuh kayak hobi aja ngumpulin family tree itu. Ini keluarga si ini lucu. gitu ada. Oke. Ada sisi-sisi begitu. Ada ya begitunya ya? Kayak oh ini keluarga, oh si ini sepupu bokap gue gitu. Tahu gue. Oh oke. iya gitu. Gue yang ketemunya kapan ya? Iya, ketemunya waktu kamu masih kecil waktu itu tuh gitu. Kitanya lupa ingatan. Apalagi anak kita kan gitu. Jadi Iya lagi. pertama adalah briefing sama anak kita bahwa ada kemungkinan hal yang terjadi di luar dari ekspektasi kita. Dan kalau itu terjadi, apa yang perlu dilakukan sama anak? Ya tinggal lari aja kan, minta tolong sama kita kan. Nah, terus ada gitu yang perlu kita sampaikan ketika misalnya pas hari H nih. Ih, kamu sombong gitu kan. Adalah Keluarlah tuh tercetus kata-kata itu. Itu dari apa nih? Dari tante-tante, om-om Iya, atau dari tante-tante, nenek om, kakek atau gitu ya ya? gitu Oke. kan. Kita bisa bilang sama anak kita pada saat ya anak tuh harus selalu kita dampingi gitu kalau acara kumpul keluarga gitu kan. Jangan langsung kita lepas gitu aja. Apalagi kalau yang masih di bawah 5 tahun kan pasti mereka kayak ada kikuk-kikuknya dan lain sebagainya. Kita bilang gitu.
ini kita memberanikan anak kita, jadi mendorong mereka untuk mereka semakin berani. Kita bilang, ini kakek lo inget nggak? Atau ini si om ini, nih gitu kan. Oh ya udah, kalau misalnya kamu belum nyaman sekarang nggak apa-apa, lihat-lihat dulu ya. Nanti kalau udah nyaman, salaman ya mas semuanya. Jadi kita ngasih waktu ke anak gitu. Dan pada saat proses salamannya, iya nih dia masih butuh waktu. Jadi kita nyampein, jadi supaya si keluarga-keluarga kita yang lainnya nih, itu tidak merasa kalau mereka tuh kayak diabaikan, diacuhkan. Kan mereka pengennya kalau begitu kumpul kan langsung greeting, warm, langsung hangat gitu, seru semuanya, gitu kan, supaya mereka nggak merasa di reject juga gitu. Tapi iya dia memang anaknya butuh waktu, ntar tunggu ya kayak 15 menit, kayaknya dia udah familiar nih situasinya kayak gini, nanti kalau dia udah siap aku ajakin dia muter kenalan ya gitu. Terus gimana kalau ada yang ribet banget sih? Ya kita bercandain aja bun, ya emang ribet, kalau bisa bikin ribet kenapa harus simple ya kan? Hidup itu kan penuh dengan kerumitan duniawi gitu. Bukan cuma birokrasi yang ribet kan? Jadi kita sebagai orang tua please di saat halal bihalal jangan baper dengan keluarga-keluarga lain yang bilang kalau anaknya sombong banget sih, nggak diajarin manner ya gitu. Jangan baper. Mohon maaf, mereka kan tidak hidup sama anak Anda selama 24 jam ya. Giniin, mohon maaf ini kita lagi momen halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin. Ting ting ting. Udah cukup. Udah cukup. Itu kayaknya ada terselubung tang ting tingnya untuk yang ngelihat ya. Tidak ada bun, tidak ada. Oh, disclaimer nggak ada katanya tuh. Oke kalau gitu ke nomor di bawah ini. Astagfirullah ya Allah, tolong. Oke, jadi gitu ya caranya ya. Ya, jadi emang nggak bisa semuanya otomatis. Udah anak gue bisa, anak gue langsung auto gitu. bisa, auto ngerti, auto melakukan semuanya dengan baik gitu ya. Iya, kalau perlu bahkan nih, kalau kita yang menjadi guest house-nya, kita yang buka open house, ngumpulnya di rumah kita, dari seminggu sebelumnya kita udah prepare anak kita ajarin gimana sih greeting seorang, gitu. Jadi kayak udah run through ya, rundown-nya tuh apa aja, siapa aja invitees-nya. Terus udah gitu, apalagi tuh kita tuh mau ngapain aja nanti gitu. Nanti pokoknya kamu tugasnya ini ya, bantuin mama ini dan sebagainya gitu. Jadi mereka tuh udah terbiasa dengan itu. Ya walaupun kadang ada juga momen-momen dimana udah di briefing dari seminggu sebelumnya, di hari hadiah lupa juga semua briefingan karena udah terlalu excited sama banyaknya tamu. Anak gue salah satu tipe yang kayak gitu soalnya. Itu adalah ujian terberat kita. Baik. Karena udah ribet urusan makanan. Bukan lagi. Terus belum lagi menyapa-nyapa. Nyapa-nyapa. Abis itu minggal-minggal sana sini. Capek, energy drain. Iya. Anak kita lupa tugasnya. Telepon Sam. Sam! Gue burn out! Gitu. Marahnya sama Sam loh. Ya Allah, gue lagi ya. Sam. Nama panjangnya siapa? Samsak. Samsak maksudnya. Lu kurang ajar lu, bener. Maaf, pokoknya kalau ada apa-apa, Sam! Gitu. Samsak banget ya. Teriak banget, ya Allah gue maaf. Maaf loh. Gak apa-apa kalau samsak, yang penting bukan samsat. Cuaks. Kayak ada pesan-pesan terselubung terus ya kalau sama Sam itu. Oke, aku lupa. Oke, aku diam begitu ya. Begitu ya, Bun? Oke, noted. Jadi emang intinya kita udah harus paham bagaimana caranya kita jangan digituin. Pokoknya kita harus paham bahwa kita punya regulasi emosi yang tepat sebenarnya buat ngajarin social skills-nya anak. Betul. Dan jangan terlalu punya ekspektasi yang tinggi dan berlebihan kayaknya anak gue udah bisa dong, kan dia udah umur 8 tahun, harusnya dia udah semakin berani ketemu anggota keluarga. Iya, karena kenyataannya nggak segitunya ya. Baru 2 tahun terakhir kan kita after pandemi kan, bisa kumpul-kumpul lagi gitu. Jadi kita ingat lagi itu dimulai dari angka 0 lagi. Ini adalah tahun kedua lagi buat anak-anak bisa kumpul rame-rame sama keluarga besar lagi. Jadi wajar kalau mereka masih ada yang kikuk-kikuk lagi walaupun usianya udah remaja. Oke, jadi Bun, coba kesabaran setipis tisunya, mungkin boleh ditambah lagi tisunya biar tebel gitu, biar gak gampang potek gitu kan ya. Jadi berarti memang dari kitanya sendiri yang udah harus men-setting diri kita sebagai ibu untuk bisa mencontohkan
terus juga kita Contohkan. bisa nge-lead juga Ya, anak-anak kita, briefing yang tepat gitu, Mm-mm. sebagaimana mestinya dengan berjalannya rencana-rencana yang akan dilakukan pada saat nanti, terutama nih karena udah deket kan, Udah untuk deket. halal bihalal. Apalagi kalau sekarang tuh walaupun belum halal bihalal, tapi lebih ke kayak Banyak buka bukber. bersama, betul. Iya. Dan yang paling penting adalah anak-anak tuh sebenarnya perlu distimulasi sebanyak mungkin setting sosial itu dengan play date, Ca. Nah, itu banget sih. Itu Lo ingat iya, sih iya, kan? itu. Kita Itu udah patokan banyak nih gue. yang keluarga-keluarga tuh tinggal di apartemen atau Iya. nggak tinggal di rumah, tapi perumahan di sekitarnya tuh isinya kakek nenek, nggak ada Iya, teman lainnya kan. bener. Gitu. Orang tua semua, orang dewasa Iya, semua. jadi memang perlu disetting sama teman-temannya mereka dari sekolah ataupun yang dari kegiatan di luar sekolah, misalnya ikut ekskul dan lain sebagainya gitu. Yaitu di luar kegiatannya mereka, setting lah, pergilah, main lah, apa segala macam. Puas-puasin main waktu masih Chill, karena kalau udah gede nantinya repot. Kita yang ditinggal sama anak-anak kita gitu ya. Wow, oke, Gitu. baiklah. Jadi sebuah ilmu baru atau mungkin sebenarnya lebih ke memantapkan ilmu untuk supaya anak-anak kita itu social skill-nya itu tuh lebih bisa teraplikasikan dengan baik di kesehariannya dia, berkembang dengan optimal kan. Dengan Karena optimal dan gue juga setuju banget maksimal. sama yang lo bilang gitu, Ca, bahwa ya gue pengen anak gue ada sisi ekstrovertnya, tahu menempatkan situasinya Yes. dia di setting sosial A, dia perlu bersikap kayak gimana. Karena semakin kita punya kecerdasan social skills, Nah, kita akan semakin mudah untuk menggapai semakin banyak networking. yes. Dan semakin luas networking kita akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Betul, Bu? Semakin terbuka pintu-pintu opportunity dan cuan-cuan kehakikian itu, ya Iya. kan? Seperti hati kita yang terbuka untuk Untuk saling maafkan ya, karena kita ada di bulan yang suci ini. Dan semoga doa-doanya Sam terkabulkan. jalur langit ya Allah. Jalur langit yang menghadirkan Babang ada di sini. Oke, kalau gitu kayaknya udah cukup obrolan kita sampai di sini ya, Ya. Cica Raisa. Dan saya Samantha Elsenar, sampai jumpa di episode Maca Berikutnya. Pot berikutnya. Dadah! Ditunggu ada maca di sini habis bulan puasa. Waalaikumsalam.